Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia sahabat. Memasuki hari ke-10 Ramadan kali ini, saya akan mengajak panjenengan untuk membahas tentang ibadah. Ibadah kita masih saja tentang mendapatkan atau sudah mulai belajar berserah, mulai belajar melepaskan. Ingat ya, saya tidak akan menyalahkan sudut pandang siapapun. Saya akan mengajak panjenengan untuk menaikkan sudut pandang. Ibadah diambil dari bahasa Arab abada ya'budu abdan. Jika diartikan letter lux berarti abdi, mengabdi. Nah, jika kesadaran kita masih kesadaran anak TK, kesadaran anak kecil, wajar jika kita melakukan segala sesuatu dengan tujuan imbalan. Sangat wajar. It's okay, baik adanya, ya kan? Berarti jika kita mengerjakan sholat, mengerjakan zikir, mengerjakan baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, lalu sholat tarawih dan ibadah yang lainnya dengan tujuan mendapatkan pahala, ya berarti jiwa kita belum bertumbuh. Spiritual kita masih jalan di tempat karena kita masih sibuk saja berdagang pada Sang Ilahi. Ingat, itu baik, tidak ada yang salah. Tetapi jika kita mulai bertumbuh, mulai kita merenung, mulai kita belajar untuk kembali pada Sang Ilahi di umur saya yang sudah 41 tahun ini, rasanya kok tidak layak ya jika saya masih saja berdagang pada Sang Ilahi. Jika saya masih saja beribadah karena mendapatkan ini dan itu. Jika masih saja beribadah karena untuk mewujudkan keinginan ini dan itu. Rasanya kok kurang pantas. Lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Kita ambil dari Al-Quran surat 36 ayat 21. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang sudah tidak mengajarkanmu tentang mendapat, tentang meraih, tentang imbalan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi jika kita sudah mulai bertumbuh, belajar bertumbuh secara jiwa, secara spiritual, maka sebenarnya kita sudah lagi tidak pernah berhitung tentang pahala. Karena pahala otomatis sudah ada yang mencatat. Kita mengerjakan segala sesuatu atas dasar kebaikan, atas dasar berbagi, atas dasar cinta, atas dasar rahmatan lil alamin. Kita tahu, kita faham bahwa segala sesuatu yang kita niatkan untuk beribadah itu bernilai ibadah. Segala sesuatu yang didasari dengan niat baik untuk berbuat baik pada siapapun, sesama dan semesta, itu bernilai ibadah. Kita tersenyum bernilai ibadah, kita berbuat baik pada siapapun. Ingat ya, siapapun itu bernilai ibadah. Dan ini membuat jiwa kita semakin bertumbuh, welas asih kita semakin bertumbuh, rasa damai kita semakin bertumbuh, rasa cinta kita semakin bertumbuh. Kita sudah tidak ada keberpihakan pada siapapun. Sudut pandang kita semakin meluas, semakin meninggi, dan kita semakin damai, semakin bijaksana. Kita tidak mudah bergemuruh atas perbedaan, karena perbedaan itu adalah anugerah. Ikhtilaful ummati rahmah. Pelangi tidak akan indah jika warnanya hanya merah saja, jika warnanya hanya putih saja, jika warnanya hanya hitam saja. Pelangi akan indah karena berjajar warna-warna yang berbeda. Itu sebab Sang Ilahi menciptakan kita dari berbagai bentuk, dari berbagai sudut pandang, berbagai sifat, berbagai aliran. Karena semua Allah yang menciptakan. Nah, jika kita paham bahwa ternyata ibadah adalah bentuk pengabdian kita untuk berbuat baik pada siapapun, maka sejatinya ibadah kita seharusnya membawa kita semakin damai, semakin bahagia, semakin sejahtera, semakin bijaksana, dan semakin toleran. Tetapi jika ibadah kita
membuat kita semakin sombong, semakin angkuh, semakin semakin uh, mudah sekali marah atas perbedaan. Bisa jadi bukan kita hanya mendapatkan ego kita yang semakin besar. Nah, sahabat, mari kita merenung. Apakah ibadah kita sudah membawa kita dalam kedamaian atau membawa kita dalam kecemasan, kekhawatiran? Itu sebab sang Nabi bicara, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu untuk mencegah diri kita dari perbuatan mungkar. Itu berarti jika kita sudah tidak lagi mencari pahala, kita sudah tidak lagi mengkoleksi dan mengumpulkannya, bukan karena alasan pahala kita mengerjakan ibadah, tetapi alasan untuk berbagi energi kebaikan, berbagi energi cinta, berbagi energi kasih, berbagi untuk sekedar menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak hanya Rasulullah yang diutus ke dunia ini untuk rahmatan lil alamin, kita umatnya pun diutus menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini siapa? Semua baik manusia maupun bukan manusia dan semesta, semua mendapatkan rahmatan lil alamin dari diri kita. Sahabat, di Ramadan kali ini mari kita banyak-banyak berbagi energi kebaikan, energi cinta, energi kasih pada siapapun juga, dan dimanapun, kapanpun, mari kita berbagi, minimal berbagi senyuman, berbagi doa, berbagi ketenangan, berbagi kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. I love you all. Namaste.